Kita ke Mbak Indira. Mbak Indira, ketika Anda melihat bahwa Afif ini meninggal, dikatakan dia melompat atau terpleset, tapi seolah-olah LBH Padang ini kan tidak yakin dengan statement itu. Apakah Anda meyakini bahwa ada penyiksaan terhadap Afif sebelum dia jatuh kemudian meninggal di sungai ini? Iya Mas, jadi memang kami kenapa merasa sangat yakin begitu situasinya memang ada penyiksaan. Satu memang dari sikap ini ya, defensif dari kepolisian salah satunya. Dan kemudian juga kami halo? Ya, silakan Mbak. Kami juga kemudian melihat dari trauma di tubuhnya, dan kami sempat berdiskusi Mas sama beberapa dokter forensik, kalau orang jatuh dari jembatan 50 meter dan airnya cuma 50 cm itu kira-kira biasanya pengalaman dokter forensik melihat itu bagaimana. Dan kemudian dokter forensik mengatakan ke kami beberapa dokter ya, secara diskusi informal, mereka mengatakan bahwa biasanya kepalanya pasti banyak pecah dan banyak-banyak remuk-remuk lainnya begitu ya, faktur lah bahasa mereka, patah-patah begitu. Ini kan anak Afif Maulana itu nggak begitu posisinya, kepalanya aman, kakinya aman, tetapi dia itu masih ada ini ya, tulang rusuk sebelah kanan belakangnya itu dalam belikat ini yang kemudian ada 6 yang patah lalu nyasar kena ke paru-parunya begitu. Nah ini posisinya yang kami kunci. Cuman kemudian kan LBH lihat ada inkonsistensi. Awalnya yakin sekali melompat, seolah-olah saksi A ini melihat sekali melompat begitu. Lalu kemudian dirubah kepleset begitu. Dan saya katakan bahwa kami belum membawa saksi itu datang ke kepolisian. Satu, kami sudah kecolongan soal saksi A itu. Saksi A itu sehari sebelum itu datang ke kantor kami dan mengatakan dia melihat sendiri saat Afif Maulana ini dikerumuni polisi begitu. Bayangkan. Nah ini kemarin saya tetap mengkonfrontir ya, tetapi saya tidak ingin memojokkan saksi A juga dalam forum tersebut gitu. Tetapi saya memang sangat membutuhkan dukungan cepat dari LPSK untuk turun mengamankan semua saksi ini, terutama anak-anak begitu, agar mereka tidak terintimidasi, tidak diarahkan. Saya katakan kemarin didatangkan saksi Aditya, ketika saya bertanya, wah diarahkan ini, diganggu ke konsentrasinya begitu. Padahal ketika Kapolda bertanya dengan saksi Aditya, saya tidak mengganggu apa-apa, kami cuma mendengar begitu, segitu takutnya gitu. Nah ini yang kami rasakan ya, dan Mbak harus tahu ya, ketika polisi merasa ada yang salah terhadap kematian seseorang, apalagi itu anggotanya, dia akan melakukan serangkaian tindakan kejanggalan begitu. Apa saja kejanggalannya? Banyak. Kejanggalannya itu dari awal ketika mau otopsi dibilang jangan nuntut, lalu kemudian nggak boleh lihat otopsi, lalu dipaksa, nggak boleh memandikan, harus kami yang memandikan, harus kami mengafani, nggak boleh lihat badannya begitu. Nah ini kami sudah feeling ya, karena pengalaman kami menangani kasus penyiksaan polisi, kami sudah feeling wah ada sesuatu yang salah. Dan kecurigaan kami semua semakin menguat ketika polisi mengatakan guru yang memviralkan. Makanya kemudian kami buru-buru merilis hasil investigasi kami soal penyiksaan. Kalau anak yang lain itu aja disiksa, kenapa Afif Maulana tidak? Baik. Pak Beni, soal kejanggalan tadi disebutkan oleh Mbak Indira, Kompolnas juga melihat ada kejanggalan itu nggak? Jadi kembali kami selalu berangkat dari fakta, dari bukti ya. Jadi kami tidak boleh berandai-andai, menilai, kemudian mengatakan dugaan ini dan sebagainya. Oleh sebab itu ketika katakanlah ada pihak yang menyatakan wah ini pasti begini, diharapkan dengan memberikan bukti atau saksi untuk didalami oleh penyidik. Saya melihat Pak Kapolda terbuka, kemarin selesai kita gelar sama-sama, sudah berkomunikasi langsung dengan Ibu Indira, dia membuka pintu, kalau memang ada masukan, ada informasi, nanti akan ditindaklanjuti untuk didalami. Jadi sekali lagi ini menurut kami supaya tidak energi terbuang, maka sebaiknya sampaikan saja, ini saya punya saksi, mohon didalami, ini saya punya bukti, ini dan sebagainya. Kemarin pada forum tersebut itu sudah head to head antara saksi kunci, itu langsung ditanya oleh ya Ibu Indira.
ditanya ini, didalami, ditanya, termasuk ahli, itu ditanya mendalam oleh via Ibu Indira. Nah, forum itu dibuka dengan maksud satu, transparansi, kedua, menguji, ketiga, kalau ada masukan, saran dan sebagainya. Sebagai contoh, misalkan Bu Indira saya mau cari second opinion pakar forensik, bagus, untuk nanti bisa dihadirkan, kemudian nanti bisa memberikan pendapat. Baik. Jadi menurut kami ini perlu dilakukan transparansi seperti ini. Kalau tidak nanti simpang siur tidak karuan. Satu hal yang saya ingin tambahkan supaya mengklarifikasi Pak Susno tadi, bahwa kami Kompolnas punya MOU dengan kementerian lembaga terkait. Ketika ada masalah yang menyangkut anak-anak, maka otomatis yang turun KPAI, ya, Komnas HAM, Kementerian PPPA, itu nggak usah diundang, beliau-beliau pasti turun karena tugasnya di situ. Nah, daripada turun sendiri-sendiri, kami sampaikan, mari sama-sama supaya terima gelar sama-sama, diskusi sama-sama. Setelah itu mereka tugas masing-masing, satu ngurusin pendampingan anak-anak, satu ngurusin bagaimana konselingnya, satu ngurusin keluarga korban dan sebagainya. Jadi jangan dipikir bahwa rombongan rame-rame itu akan ngerecokin penyidikan. Tidak. Ini perlu dipahami supaya masyarakat juga tidak nanti berpikirnya kurang tepat seperti itu. Baik, kita ke Pak Susno. Pak Susno, ketika terdapat 17 personil kepolisian yang diduga melanggar etik di dalam kasus ini, pelanggaran-pelanggaran juga dilakukan di Mapolsek Kuranji. Anda melihatnya seperti apa dan seharusnya seperti apa polisi dalam bertindak menangani para remaja yang terlibat tawuran ini? Enggak, yang dimaksud pelanggaran etik itu apa? Apakah hanya melanggar prosedur, misalnya harus nembak ke atas dulu tapi dia tidak nembak ke atas, ataukah penganiayaan? Kalau penganiayaan itu pidana, tindak pidana. Jangan hanya diselesaikan dengan etik. Nah, terus yang kedua tadi dipersoalkan tentang ini dipisem apa tidak. Ya, kalau dipisem di mana? Apakah di rumah sakit Polri? Kalau di rumah sakit Polri, apakah rumah sakit Polri itu adalah rumah sakit yang berwenang untuk mengeluarkan pisem dalam, ya, pisem luar dalam gitu ya. Karena tidak semua dokter, tidak semua rumah sakit berwenang mengeluarkan pisem et repertum untuk luar dalam, untuk otopsi ya. Nah, di otopsi apa tidak jenazah? Kalau di otopsi kan akan ketahuan meninggalnya. Nah, misalnya meninggalnya karena tidak bisa bernapas akibat jantung akibat paru-parunya penuh air, atau akibat apa. Nah, ini harus dokter spesialis otopsi. Nah, di rumah sakit mana dia di otopsi itu, nah dokternya berwenang nggak mengeluarkan itu. Nah, sehingga nanti semua terang. Nah, oke lah, terkait dengan rame-ramenya tadi, oke, saya nggak masalah ya rame-rame seperti itu, tapi tugasnya masing-masing. Yang penting adalah tugas utama itu apa? Mengetahui mengapa dia mati. Mati karena dia ceburkan diri, bunuh diri, atau mati karena tidak sengaja dia kecelakaan, atau mati karena dianiaya. Itu publik yang ingin tahu. Jadi konsentrasinya ke sana. Kasihan, saya ini Polri ya, saya pensiun dari Polri, masih makan gaji Polri. Kasihan Polri, sudah dibully kasus Vina, dibully kasus Sambo, ini lagi kalau ini terjadi kesalahan akibat ketidakterbukaan, sedih saya ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Susno telah berbagi informasi kepada kami, juga terima kasih Pak Beni dan Mbak Indira. Semoga kita dapat melihat bagaimana penyelesaian kasus kematian Afif dan dugaan penganiayaan terhadap 18 korban atau remaja yang terlibat tawuran ini secara terang benderang. Sekali lagi terima kasih semua, selamat sore.